Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani Wibowo, perwakilan dari kelompok 5 yang akan membuka presentasi kelompok kami yang berjudul Historis, Dinamika, dan Esensi Pancasila Ideologi Negara, yang beranggotakan Naysila Irmanika, Raisya Novinda Dewi, Naila Ramadhani, saya sendiri, Manda Syakira, Sherlina Nabila Fajra, dan yang terakhir ada Naila Syafira Yuda. Selanjutnya ada pendahuluan beberapa sumber historis pendidikan Pancasila, yaitu ada sumber historis, sumber sosiologis, sumber yuridis, dan yang terakhir ada sumber politis. Langsung saja, selanjutnya ada sumber historis sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, jangan sekali meninggalkan sejarah, karena pada dasarnya melalui pendekatan historis adalah sangat penting untuk kejayaan yang akan datang di masa depan. Karena sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan historis ini, mahasiswa diharapkan mengambil pelajaran serta hikmah dari berbagai peristiwa sejarah yang telah ada. Lantas bagaimana cara mahasiswa untuk mengambil pelajaran dari hal ini? Yang pertama itu memperoleh inspirasi untuk pembangunan bangsa sesuai prodi masing-masing. Yang kedua itu berperan aktif dalam berbagai kegiatan atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir sendiri ini berusaha menghindari perilaku yang sekiranya akan mengulangi peristiwa yang di masa lalu. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber sosiologis juga mencakup fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, dan pluralisme. Adapun contoh dalam masyarakat, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang berarti terwujud dalam kehidupan beragama yang sangat beragam di Indonesia. Yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati hak asasi orang lain, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia yang berarti nilai gotong royong dan toleransi yang menjadi dasar persatuan di tengah perbedaan. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berarti tercermin dari kebiasaan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat pada orang Minangkabau. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti menggambarkan aspirasi masyarakat untuk mencapai keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Sumber yuridis. Secara yuridis, historis Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat karena disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Sebelumnya, gagasan Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang lalu dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang dalam perkembangannya Pancasila mengalami dinamika, yaitu pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966 yang ditafsirkan melalui Manipul Hustek. Kemudian pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998 dijadikan asas tunggal, dan di era reformasi ini sejak 1998 ditegaskan kembali kedudukannya melalui TAP MPR nomor 18 MPR 1998 sebagai dasar negara yang sah. Adapun secara esensial, Pancasila ini berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional dan dasar konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya seluruh pasal dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk hukum tertinggi negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
Sumber politik pendidikan Pancasila adalah aspek-aspek kehidupan politik bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pendidikan Pancasila, seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, hingga gerakan sosial. Pendidikan Pancasila berfungsi untuk menanamkan budaya politik Pancasila agar generasi muda dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilainya untuk menciptakan kehidupan politik yang stabil dan dinamis, serta memiliki sikap nasionalisme. Berikutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek utama dalam sumber politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, ada sistem pemerintahan dan lembaga negara, yaitu pendidikan Pancasila mengajarkan tentang prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, ada demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Sumber politik mencakup pemahaman tentang demokrasi Pancasila, bagaimana mengamalkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menghargai HAM secara konsisten. Yang ketiga ada partai politik dan pemilu. Materi ini membahas peran partai politik dalam sistem demokrasi, serta pentingnya pemilu yang jujur dan adil sebagai wujud dari demokrasi Pancasila. Yang keempat ada gerakan sosial dan organisasi massa. Pendidikan Pancasila juga mengkaji bagaimana gerakan sosial dan organisasi massa berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, ada tantangan politik kontemporer. Pendidikan Pancasila juga memberikan bekal untuk menghadapi tantangan politik seperti korupsi, radikalisme, dan geopolitik, agar generasi penerus tidak mudah terpengaruh paham asing. Yang keenam, ada membudayakan Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam membangun kultur politik bangsa, baik di tingkat infrastruktur atau partai organisasi maupun suprastruktur, yaitu lembaga negara. Yang ketujuh ada membentuk warga negara ideal, menyiapkan generasi muda menjadi warga negara yang paham dan mengamalkan Pancasila, sehingga mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Dan terakhir adalah menjadi pedoman moral, mendorong mahasiswa untuk menafsirkan fenomena politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi konstruktif untuk menciptakan kehidupan politik yang sehat. Dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tetap tidak berubah dalam nilai dasarnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dasar dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Tujuan dinamika Pancasila yang pertama itu menjaga keaktualan Pancasila agar Pancasila tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Yang kedua, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia supaya warga negara bisa berpedoman pada nilai-nilai Pancasilanya. Yang ketiga, mengarahkan pembangunan nasional. Pancasila menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan pembangunan agar tetap sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Yang keempat, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila menjaga keharmonisan dan keutuhan NKRI di tengah perbedaan. Dan yang kelima, mencegah masuk ke ideologi asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Mengapa harus belajar Pancasila? Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu, setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang notabene merupakan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depannya. Adapun contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas, dia akan menyusun membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengalaman yang lebih baik daripada warga negara yang lain, karena mereka lah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun atau dibentuknya. Lalu kesimpulannya adalah
Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan. Lalu, nomor 2, urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperoleh dan memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Terima kasih.